Setelah kemarin gue udah ganti komputer ke PC editing yang baru, walaupun pengalaman makainya itu beda banget, kerasa kayak punya hidup baru gitu. Tapi pengalaman di atas mejanya, gue ngerasa kayaknya sama-sama aja karena keyboard dan mouse yang gue gunakan itu masih sama sebelumnya. Dan gue kayaknya ngerasa udah bosen deh sama layout yang sekarang. Gue mau ganti sedikit layoutnya ke yang lebih rapih karena gue juga pengen punya keyboard yang lebih kecil gitu, yang lebih minimalis. Gue cerita sedikit, keyboard yang gue gunakan sekarang itu adalah Logitech G813. Itu adalah sebuah keyboard full size wired yang dia punya macro button di sebelah kiri, ada G1 sampai G5, dan dia itu bisa diatur 3 mode dari M1 sampai M3. Alasan kenapa gue membeli atau memilih keyboard itu untuk editing adalah editor kita, Bapak Najib, itu bilang kalau misalnya dia maunya tuh punya keyboard yang ada numpadnya karena ngetiknya angka lebih gampang, terus juga kalau bisa ada makronya karena beberapa tombol-tombol di Premiere itu enakan kalau dimakroin. Dia tuh suka banget sama makro sampai dia maunya keyboard yang tombolnya itu banyak. Sebenarnya gue juga suka sama keyboard yang sekarang, cuman masalahnya gue nggak punya opsi wireless dari itu keyboard, dan gue kadang ngeliatin kayak ada satu kabel di depan itu agak mengganggu aja gitu estetiknya, sementara gue maunya wireless. Gue udah nyari sebenarnya G813 itu ada versi wirelessnya apa enggak. Sebenarnya ada, namun dia nggak masuk ke Indonesia karena pasti udah mahal banget. Dan juga kalau mau impor dari luar itu harganya mahal sampai akhirnya gue nyerah deh kayaknya mau ngimpor si G813 wireless edition itu. Karena itu udah kemahalan, akhirnya gue nyari jalan lain untuk tetap mendapatkan macro button, tapi kalau bisa bisa tetap wireless lah. Sampai akhirnya kemarin gue browsing di YouTube, gue ketemu ada kumpulan macro button alias kayak macro pad gitu. Dia desainnya masih minimalis, terus build quality-nya kayaknya bagus, wireless pula, dan bisa diatur-atur sesuka kita dengan software. Ini namanya Sense Labs Quick Keys. Kemarin itu gue ngeliat di Tokopedia, dia tuh harganya 1,7 jutaan, tapi gue beli ini tuh pas lagi 12-12 sale kemarin, alias hanya di 1,2 juta aja. Dan kayaknya sih ini bisa berpotensi banget buat menggantikan macro button G1 sampai G5 yang tadi ada di keyboard G813. Sebenarnya gue beli barang ini juga bukan karena semata-mata dia bagus doang sih di video orang, tapi juga karena pas kita lihat di Tokped dia ada yang jual secara resmi namanya Sense Labs Indonesia. Harusnya sih kalau kayak gitu berarti udah ada garansinya ya. Jadi semoga aja sih gue juga bukan beli barang yang gak ada garansinya. Sebenarnya Sense Labs Quick Keys ini adalah sebuah aksesoris tambahan yang dijualnya itu bundling sama pen tablet, yang ditujukannya itu untuk para komikus dan juga ilustrator. Tapi pas gue lihat dia itu ternyata works sama Premiere Pro, baru gue ngerasa kalau oh ini berarti nggak cuman works sama ilustrator doang nih, video editor pun juga bisa sebenarnya pakai ini. Dan akhirnya pas gue lihat dia ternyata dijual terpisah juga dan harganya juga nggak nyampe 2 juta, akhirnya gue pilih deh. Untung gue nungguin dulu ini 12-12 kemarin karena harganya jadi 500.000 lebih murah. Barangnya sih lumayan oke ya, build quality-nya ternyata dia cukup solid. Ini di belakang tuh ada rubber yang dibuat agar dia tuh nggak gampang slip, nge-slip di meja maksudnya. Terus juga ini ada LED, ini LED nih, harusnya ini bisa nyala dan nanti bisa di-assign. Terus ada apa lagi ya di dalam pembelian kita dikasih ya? Oh ini warranty policy-nya juga ada, jadi harusnya ini garansinya jelas. Harusnya kalau yang jualnya Sense Labs Indonesia juga jelas sih garansinya. Terus ini ada pouch. Oh ini pouchnya barengan sama dia, jadi dia bisa dibawa traveling juga. Wah keren banget ini. Ini kalau misalnya kita mau ngedit di laptop yang dibawa kemana-mana, berarti udah siap juga dia. Nah cuman masalahnya adalah ini kan chargernya ditaruh, ini chargernya cukup panjang ya, dia pakai USB-C buat ngecasnya. Cuman yang gua nggak tahu adalah kalau dia lagi dibawa traveling misalnya kayak gini terus ditutup, ini kan berarti besi dari kabel USB-C-nya bakal kena panel tuh. Nah gua nggak tahu itu lama-lama bakal bikin lecet atau enggak, tapi ya moga-moga sih enggak. Ya kalau yang amannya adalah kalian sebelum nutup tahu sendiri kalau misalnya ini USB-C-nya itu madep kemana.
Jangan sampai dia madep ke panel terus. Tuh, kayak gitu sih lebih aman ya. Overall sih packagingnya bagus ya, dan gue juga nggak nyangka kalau ternyata dikasih pouch juga. Jadi ini overall gue puas sampai gue mau coba dulu di komputer dia bakal kayak apa. Zen's Labs Quick Case ini sebenarnya didesain untuk para artis ilustrator yang menggunakan pen tablet agar mereka itu mempunyai akses cepat ke tombol-tombol yang mereka butuhkan saat kerja, karena kalau menggunakan keyboard aja itu bakal bikin mereka ribet. Jadi datanglah Zen's Labs Quick Case ini yang gunanya adalah untuk shortcut. Sama seperti macro pad, kita bisa assign macro key di sini atau assign fungsi tertentu sampai bisa juga jadi launcher aplikasi. Secara desain ya, dia bentuknya itu simple banget. Panjangnya ya paling hanya se-smartphone zaman sekarang, dan dimensi overallnya itu bener-bener compact. Bagian bawahnya itu ada satu tombol untuk mengatur mode, di pinggirnya masing-masing ada 4 tombol makro yang bisa diatur, dengan monitor OLED di tengah buat informasinya. Dan di bagian paling atas itu ada dial yang bisa di-customize fungsionalitasnya. Sesuai dengan kabelnya tadi, charging device ini tentu pakai USB-C. Kalau kita sendiri sih rekomen chargernya itu pakai kabel USB-C yang pendek aja apabila USB portnya deket. Jadi nggak terlalu berantakan buat dilihat-lihat. Buat nyala dan matiin itu juga gampang banget. Di bawah ada slider yang tinggal digeser ke kiri aja buat nyalainnya, dan slide ke kiri lagi buat turn off-nya. Koneksi ke komputer juga tinggal pakai dongle 2,4 GHz-nya aja, yang dimana di pembelian kita juga diberikan Type A to Type C adapter, jadi nggak akan bermasalah buat laptop yang semuanya itu serba Type C. Software dari Zen's Labs ini juga intuitif banget, dimana di sini jelas kalau kita sudah dikoneksikan dengan device-nya, maka battery indikator dari device-nya juga akan terlihat. Assign makro di ke-8 tombol di software ini juga gampang banget, kita tinggal pilih tombol mana dan mau punya keystroke apa. Keystroke ini juga bisa di-rename yang nantinya akan muncul di layar OLED namanya. Jadi kita bisa assign dan tentukan namanya apa, itu terserah sama kita. Buat notes aja, penamaan yang ada di sini jangan terlalu panjang-panjang alias yang kalian bisa inget aja, dan penamaannya juga bisa dirapihin dengan simbol dolar. Semua assignment tersebut bisa dimodif per aplikasi, yang dimana di kita itu adalah Photoshop dan Premiere Pro, dan setiap assignment itu dia punya 5 mode, atau di sini mereka sebutnya itu 5 set. Jadi total ada 40 tombol yang bisa di-customize per aplikasi. Gokil ya! Dan nggak cuma berhenti di tombol aja, dialnya juga bisa di-customize untuk mengatur apapun. Kalau di sini kita paling pakainya itu hanya untuk volume dan zoom. Tombol yang ada di tengah ini adalah untuk berganti mode, dan mode dialnya ini juga ada 4 yang ditentukan oleh indikator light yang ada di sekitarnya itu. Jadi kita bisa customize dialnya itu untuk mengatur apapun. Jujur buat Photoshop user ini bakal berguna banget sih. Tentunya function yang ada di sini juga hanya terbatas di shortcut key aja dan nggak bisa cross application seperti Elgato Stream Deck, namun perpindahan function per aplikasi itu sangat seamless. Contoh, misal kita lagi di Premiere Pro, itu kan kita akan diperlihatkan sama fungsi yang ada di Premiere Pro-nya. Nah, apabila langsung Alt-Tab ke desktop, maka functionnya juga akan langsung berubah ke desktop. Ini adalah fitur yang user-friendly banget, jadi kita nggak perlu ganti-ganti mode setiap switching aplikasi. Terus kalian tahu apa lagi yang user friendly? Ya konektivitasnya lah. Karena dia wireless, dia juga bisa ditaruh di mana aja, dan orientasinya juga suka-suka kita. Kita bisa taruh orientasi nyamping begini, atau bisa kebalik juga, atau mau kebaliknya kebalik. Jadi ini bener-bener seenak kita aja. Dan karena bentuknya juga compact, kita bisa bawa ini kemana aja. Apalagi udah ada pouchnya kan. Kerja di rumah pakai komputer bisa, kerja di luar pakai laptop itu juga bisa. Praktis banget. Tapi tentu device ini juga punya kelemahan. Dialnya itu nggak punya gerigi, jadi dia spinnya ya free begitu aja. Kita nggak ada feeling ngesetnya itu di mana. Lalu juga bahan anti-slip belakangnya itu memang oke, tapi gampang banget kotor. Apalagi kalau ditaruh di meja yang nggak sering dibersihin. Lalu layar OLED-nya ini walaupun memang bukan dimaksudkan untuk disentuh, tapi kayaknya ini gampang lecet-lecet deh. Ya paling hati-hati aja pas makainya. Tapi overall ya barang ini kelihatan lah R&D-nya jelas, build quality-nya jelas, dan software-nya juga jelas. Jadi bukan sebuah barang rebrand, tapi memang barang yang didesain khusus.
Jadi menurut gua Zen's Labs Quick Keys ini adalah salah satu solusi yang bagus kalau misalnya kalian mau punya PC yang emang secara fungsionalitas dia bekerja, tapi juga setupnya itu mau yang minimalis. Karena pas lagi dipakai aja dia juga masih minimalis. Terus kalaupun lagi nggak dipakai juga bisa ditaruh di pouch, bisa ditaruh di tempat lain. Jadi ya gampang aja gitu. Terus juga kita makainya itu gampang, programmable key-nya itu pas kita masuk ke softwarenya juga intuitif banget, gampang kayak kita ngeset makro di Logitech G ataupun Razer Synapse juga. Terus enak banget, satu button tuh kita bisa langsung kebuka gitu. So far gue penggunaannya baru di desktop sama Premiere Pro doang sih. Kalau misalnya di desktop yang sering kita gunakan itu adalah record screen, snipping tool, sama task manager. Sementara sama Windows G juga. Terus kalau misalnya di Premiere Pro itu gue suka pakai buat titling, jadi gampang banget. Beberapa makro gue udah assign ke situ, tapi memang namanya pembiasaan itu harus sih, karena gue belum biasa pakai makro key. Jadi kita kan namanya kalau lagi ngerjain sesuatu memory muscle ya, jadi memory muscle-nya tuh belum ada ke si makro pad ini, jadi ya nantilah mungkin pembiasaan. Dan nanti sih kayaknya bakal kepake banget kalau misalnya kita udah main Photoshop. Ya di Photoshop sih harusnya ada beberapa yang bisa dimakroin, itu bisa kepake di dalam sini. Jadi sebenarnya ya gue juga agak heran kenapa ini barang di marketingin hanya untuk pen tablet aja, padahal ya kegunaannya luas banget. Apalagi dengan kayak response time-nya itu sekitar 1 millisecond ya klaimnya si Zen's Labs ini. Harusnya bisa dipakai buat gaming juga. Jadi ya lucu aja gitu kalau dia hanya dimarketingin hanya untuk pen tablet aja. Terus kalau misalnya kita ngomongin harganya kali ya. Harganya ini kan 1,8 juta di Tokopedia. Sementara kemarin gue belinya itu 1,2. Jujur untuk harga di 1,8 memang ini mahal. Mahalnya itu karena di kelasannya itu sebenarnya ada macro pad yang wired. Itu harganya itu kayak 600.000, ada yang 500.000. Tapi dia memang nggak ada layar, nggak ada wireless sih. Tapi ya fungsinya kurang lebih sama. Walaupun software yang dipakai sama mereka itu gue juga nggak tahu apa softwarenya. Sementara kalau ini kan ada softwarenya sendiri gitu kan. Apalagi profil-profil yang tadi udah kita set di dalam si software Zen's Labs-nya tersebut, dia udah tersave di cloud. Jadi nanti di cloud itu kalau misalnya kita sign in di dalam laptop atau di komputer lain, itu profilnya bakal langsung ke-sync gitu. Jadi ini enak banget. Memang mahalnya itu ada alasannya gitu ya, ada harga, ada barang lah. Kalau misalnya mungkin kalian ada yang streamer dan ingin menggunakan makro ini untuk streaming, gue bilang jangan, karena di harga yang sama ada Elgato Stream Deck yang dimana dia bahkan bisa cross application dan itu lebih efektif untuk streamer. Dan kalau yang ini tuh hanya untuk kayaknya pekerja kreatif aja gitu. Jadi paling itu aja sih sebenarnya pendapat pribadi gue tentang Zen's Labs Quick Keys ini. Nah, kan ini bakal dipakai sama editor gue buat ngedit video ya. Jadi gimana pendapat dia tentang si Zen's Labs Quick Keys ini? Ya sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih gue sama benda ini ya. Paling si Rizky juga gara-gara di halaman utama 12-12 kemarin kan kayak ada benda lucu nih, sikat. Oke. Terus yang kena siapa? Gua. Alasannya apa? Buat ngedit, padahal gue yang ngedit kan. Nih keyboard juga diganti sama dia, ending-endingnya gue juga butuhnya numpad, hilang numpad gue. Jadinya gue juga kemarin pakai mouse enteng juga hilang mouse enteng gue. Buat benda ini. Gue ya untuk benda ini ya gue cuman pakai makro 2 doang, record sama snipping. Copy sama paste ada di sini, tapi ya emang motorik kita udah Ctrl C, Ctrl V nggak sih? Gue cuman kena korban Rizky doang sih ini buat ngedit. Ya udah, gue ending juga nih. Iya. Ya wes lah. Jangan lupa like, subscribe, and see you next time.